untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Siapa yang pernah sakit hati? Nah, iya, pernah sakit hati ya Pak. Sampai hari ini sakit hati. Ahibati fillah, ada satu hari harta yang kita kumpulkan tidak berguna. Kekuasaan yang kita miliki juga tidak bermanfaat. Relasi, kawan, tidak ada faedahnya. Kapan? Tatkala bumi ini berakhir, tatkala kita meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di saat harta tidak berguna, anak-anak laki-laki juga tidak manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Dulu kita di pondok itu belajar. Siapa yang pernah mondok? Banyak yang pernah mondok ya. Kita diajarin sebuah kata-kata, al-qalbus salim fil jismis salim. Dulu kita diajarin bahwasanya hati yang selamat itu adanya di tubuh yang sehat. Benar nggak? Kadang-kala kita lihat orang sehat nggak ke masjid, wah badannya keker. Pagi Ahad naik sepeda 30 kilo, masjid di sebelah rumahnya nggak nyampe. Ini badannya sehat, tapi hatinya nggak sehat. Atau memang dia nggak dengar panggilan hayya 'alas shalah. Boleh jadi. Jemaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabatnya tentang fungsi hati. Hati yang kita bicarakan jantung. Kita sedang berbicara al-qalbu, yang mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hati. Sebenarnya al-qalbu dalam bahasa Arab itu apa artinya? Jantung. Cuma mungkin orang menerjemahkan dengan hati, yang dimaksud adalah hati sanubari yang ada di jantung, bukan hati liver yang biasanya orang kena penyakit liver ya. Enggak, ini kita bicara jantung sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada satu organ yang kalau dia baik, semua tubuhnya baik. Tapi kalau dia rusak, semua tubuhnya rusak. Apa organ itu? Al-qalbu. Dan hati ini kondisinya memang membingungkan. Dia suka bolak-balik. Bagaimana ikhlas ketika itu adalah amalan hati. Seringkali kita harus berjuang dengan hati kita sendiri. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah ketika mereka menjelaskan tentang al-iman, mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amal.
Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan apa? Qaulul qalbi, ucapan hati. Wa qaulul lisan, dan ucapan lisan. Hati kita emangnya ngomong? Pernah antum dengarkan omongan hati? Para ulama menjelaskan bahwasanya qaulul qalbi, ucapan hati itu adalah at-tasdiq, mempercayai. Kita percaya dengan hati kita. Kita yakin dengan hati kita. Itu ucapan hati. Qaulul lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu seorang yang masuk dalam keimanan, hatinya harus percaya, lisannya harus mengucapkan. Kalau lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya tidak percaya, tidak ikut ucapannya lisan, apa namanya? Orang munafik. Orang munafik. Kenapa? Hatinya sakit nih. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang munafik ini jamaah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu kalau datang, dia berbaiat dengan Nabi SAW, mengatakan asyhadu annaka rasulullah. Benar, beliau Rasulullah. Tapi orang munafik bohong. Tapi kondisi orang munafik dari fisiknya jangan ditanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik itu kalau engkau ngelihat, oh, keren-keren jamaah. Takjub. Sahabat itu takjub dengan penampilan orang munafik. Kalau ngomong membuat orang terkesima. Padahal munafik. Dia pandai memutarbalikkan fakta. Di surat Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang beriman, sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang kafir, ternyata Allah sebutkan sifat orang munafik lebih banyak daripada orang kafir. Kenapa? Orang kafir jelas. Jelas hadza Nasrani, hadza Yahudi, hadza Majusi, hadza Konghucu, hadza Buddha, jelas mereka. Tapi munafik ini sholat di masjid ini. Ada nggak orang munafik di sini? Afwan. Ada nggak kira-kira masjid apa namanya? Al-Furqan. Oh, Al-Furqan itu masjid pembeda gitu kan. Emangnya orang munafik kalau ngelihat Al-Furqan nggak jadi masuk? Di Masjid Nabawi mereka sholat. Di Masjid Nabawi. Yang jadi imam tadi siapa? Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat yang jadi imam di Masjid Al-Furqan. Di Masjid Nabawi imamnya Nabi Muhammad SAW. Sholat mereka di belakang Nabi SAW. Ngomongnya bagus, penampilannya indah, munafik. Maka tadi tatkala kita bicara hati, kalau hatinya baik, semuanya baik. Ini omongannya yang baik. Omongannya yang baik, penampilannya yang indah, hatinya ternyata enggak. Maka iman dikatakan qaulun wa amal. Tadi qaulul qalbi wa qaulul lisan. Qaulul qalbi itu mempercayai. Qaulul lisan tadi syahadat. Amal. Amalul qalbi wa amalul lisani wa amalul jawari. Artinya hati itu beramal. Makanya kata para sahabat ketika menceritakan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar tuh amalannya banyak. Tapi kalau amalan di luar itu kan kelihatan. Berapa sodakohnya Abu Bakar, berapa sholatnya Abu Bakar. Abu Bakar berangkat haji, Abu Bakar berangkat jihad. Itu sahabat tahu gitu.
Tapi para sahabat menceritakan Abu Bakar tuh bisa mengalahkan semuanya dengan sesuatu yang ada dalam hatinya, jemaah. Apa amalan hati, jemaah? Apa amalan hati? Nah, zikir mah amalan lisan, subhanallah, subhanallah, lisan. Ikhlas. Terus apa lagi? Niat, cinta, takut, berharap, tawakal. Makanya tawakal itu amalan hati. Makanya kadang-kadang sama orang-orang ditabrakin sama nggak usaha gitu loh. Tawakal itu amalan hati. Usaha itu amalan fisik badan. Jadi jangan ditabrak-tabrakin. Jadi orang tawakal itu ya diem aja. Ya enggak. Ada perintah untuk usaha. Tapi hatinya percaya, yakin sama Allah. Dan menyerahkan sama Allah Azza wa Jalla. Lisannya mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu lisan. Orang itu akan ketahuan benar enggak hatinya ini tawakal. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian sampai ke tepi pantai bersama umatnya Bani Israel, itu di pagi hari, jemaah. Allah menceritakannya, falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok ini saling melihat. Artinya Fir'aun udah di belakang mereka. Sahabat-sahabat Nabi Musa ini ngelihat Fir'aun di belakangnya, ngelihat ke depan lautan, nggak ada perahu, nggak ada jembatan. Apa perkataan sahabatnya Nabi Musa? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, habis kita sudah. Kita akan dibantai. Kita udah ketangkap sama Fir'aun. Ini Fir'aun di sini. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin. Allah yang memerintahkan kepada kita melakukan perjalanan ini. Bersama aku ada Tuhanku. Dia akan memberikan hidayah. Sudah sampaikah hati kita melakukan amalan itu? Tawakal sama saya, tawakal sama Allah. Padahal sebenarnya dia karena punya tabungan masih aman gitu. Aman lah sebenarnya. Jadi dia nggak tawakal. Dia itu karena punya tabungan. Maka sebagian orang itu Allah bikin habis semuanya. Karena dia belum hijrah seutuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia belum semuanya diserahkan sama Allah. Antum nggak melihat bagaimana para sahabat Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, bawa apa mereka jemaah? Rumah ditinggal, orang tua ditinggal, kadangkala bininya pun ditinggal, hartanya pun mungkin yang nggak bisa dibawa ditinggal, usahanya tutup. Berangkat ke kota Madinah, ngapain? Sudah menuju kepada Allah dan Rasul. Kerja apa nanti di Madinah? Usaha apa di Madinah? Yang penting kita menuju kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata sampai Madinah betul nggak ada kerjaan, jemaah. Betul, nggak punya rumah. Di mana sahabat tidur? Di masjid. Masjid Nabawi itu tempat tidur, jemaah. Masjid ini boleh tidur. Nggak ada tulisan. Oh, di dalam nggak boleh, di luar ditulis boleh tidur. Wallah, di Masjid Nabawi itu tempat tidur, 80 sahabat tidur di sana. Bukan tidur sebentar, jamaah. Sekarang sebagian umat Islam itu ya anak husnudzon sama mereka ya. Mereka mungkin melarang tidur karena takut dibuat tidur lama. Padahal sebenarnya kalau bisa silahkan tidur, mau 2 hari, 3 hari, sebulan, tafadhol. Anak pernah datang ke satu masjid, agak jahat masjidnya itu jemaah. Dilarang selonjoran. Anak ngomong astagfirullahaladzim. Sampai kayak gini ya. Ini orang itu kan dalam perjalanan capek, lelah, kepingin lah. Ini kan, ini udah nggak boleh. Mas itu dilarang selonjoran. Astagfirullahaladzim jemaah. Maka kita lihat tadi bagaimana tawakalnya para sahabat Nabi. Sampai udah
Antum tahu sahabat Nabi yang nikah dengan disuruh nyari cincin? Berani dia nikah, jemaah. Antum berani nikah? Ketika Nabi SAW tidak tertarik dengan wanita yang menawarkan dirinya, beliau sedang tidak ingin menikah. Sahabat ini mengatakan radhiyallahu taala anhu, ya, in kana laisa laka biha hajah ya Rasulullah fazawwijni iya. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak punya keperluan sama perempuan ini untuk menikahinya, nikahkan dia sama aku. Bayangin ya, gimana sahabat ini mengatakan itu dalam rangka yang menyelamatkan wanita ini, dan kondisinya jadi nyaman gitu loh, karena perempuan ini datang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi. Apa kata Nabi SAW? Engkau punya apa? Kata dia. Nggak punya apa-apa. Berani nikah jamaah, itu tawakal. Oh ya nggak gitu juga loh Ustaz. Loh, kan kita bilang tawakal itu amalan hati. Akhirnya Nabi SAW, engkau coba pulang, carilah. Ada usaha. Hatinya tetap bergantung sama Allah SWT. Dia disuruh usaha, ya usaha. Dia sampai ke rumahnya, dia cari ini itu, nggak ada ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min hadid. Coba engkau cari lagi, walaupun cincin besi itu jadi maharnya. Ini maharnya aja nggak punya jemaah. Akhirnya dia ngomong, nggak ada ya Rasulullah. Dia masih berusaha. Gimana kalau sarungku ini ya Rasulullah? Bayangin. Ini kalau kita lihat hati orang yang beriman itu jemaah. Gimana kalau sarungku ya Rasulullah? Apa kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Wallahi laisa ala atiqihi syai'. Demi Allah, di pundaknya orang ini nggak ada pakaian. Dia cuma punya sarung. Nggak ada pakaian atasnya, itu nggak ada. Apa kata Nabi SAW? Kalau engkau kasihkan mahar buat istrimu, engkau pakai apa? Tapi dia memang sudah. Dia akhirnya diam. Diam dia. Karena dia tahu sudah nggak ada. Lalu Nabi SAW bertanya, hal ma'aka syai' minal Qur'an? Engkau punya hafalan Quran? Punya ya Rasulullah. Dia sebutkan surat ini, surat ini, surat ini. Ya sudah, aku nikahkan engkau dengan dia, dengan mahar Quran yang kau miliki, untuk diajarkan kepada istrinya. Jemaah, gimana suami istri ini pulang ke rumahnya suami nggak punya apa-apa jemaah? Ya apa ya ini suamiku, sarung aja cuma bawahan, atasan nggak ada. Tapi itu perempuan juga tawakal sama Allah. Ini Nabi yang nikahkan, sudah pulang. Rizki kalau masih punya umur, berarti masih ada rizkinya. Ingat, rizki dan umur itu jalan bersama jemaah. Rizki dan ajal ya. Makanya orang itu kalau rizkinya habis, mati, walaupun masih punya rumah, walaupun di rekeningnya dia ada banyak duitnya dia. Kenapa? Ajalnya udah habis, berarti rizkinya udah selesai. Maka seringkali kita melihat ada orang-orang sebelum yang sakit parah, subhanallah ya. Kemudian tahu-tahu dia sebelum meninggal itu sehat ya, dia minta ini, minta itu, macam-macam sama anaknya, dikasih, bahagia anaknya. Ternyata habis dikasih mati ya. Iya, dia hendak menghabiskan rizkinya. Sudah selesai rizkinya, mati. Maka tadi kita bicara amalan hati itu terkadang, bukan terkadang, seharusnya lebih besar daripada amalan raga. Cinta kita, rasa takut kita kepada Allah ya, tawakal kita, niat tadi. Amalan lisan apa? Zikir. Siapa yang nggak bisa berzikir? Subhanallah, 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 subhanallah. Apalagi orang kalau zikirnya pakai tasbih. Boleh zikir pakai tasbih. Menurut pendapat yang benar atau yang lebih kuat, boleh zikir pakai tasbih. Tapi nggak usah dibawa keluar rumah lah. Antum di rumah mungkin mau zikir banyak. Nggak zikir banyak. Pakai tasbih. Anak zikirnya Ustaz, ya
Mungkin anak-anak biasanya sholawat kepada Nabi alaihissalatu sampai pagi hari itu 1000 kali Ustaz umpamanya. Ya udah, mungkin dia mau ngitung di rumahnya. Takut orang kalau nggak ngitung zikirnya, dia kadang-kadang merasa sudah banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kayaknya udah 200. 200 mana tuh? Belum ngitung. Tapi lebih utama berzikir dengan tangan kita. Nah, zikir itu amalan lisan. Jadi lisan kita beramal, walaupun kadang-kadang nggak nyambung sama hati. Kan ada orang yang zikir nggak nyambung sama hati. Antum habis sholat, apakah langsung connect sama hati antum ketika membaca subhanallah? Kadang-kadang enggak. Subhanallah, 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 subhanallah. Baru mau 33, subhanallah, subhanallah. Baru mulai connect sama hati. Hatinya mulai merasakan kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Nah, itu yang akan dapat pahala lebih besar lagi nanti. Tapi orang ketika berzikir insya Allah tetap akan dapat pahala. Seperti baca Quran, itu amalan lisan. Maka berapa banyak orang baca Quran, apa artinya? Allahu a'lam, tidak tahu anak. Tapi suruh baca, anak baca. Itu amalan lisan baca Al-Quran. Tapi ketika tadabbur Quran, itu amalan hati. Dia mulai mentadabburi Al-Quran. Dan Allah perintahkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Agar ditadabburi ayatnya. Itu kitab diturunkan, dibaca dengan lisannya, dipandang dengan matanya, ditadabburi dengan hatinya. Tapi kemudian iman itu adalah amalan fisik kita. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara hati, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan al-qalbu malik. Hati itu raja. Wal a'dha'u junuduhu. Raga kita semua ini adalah tentaranya raja. Fa idza tabal malik tabat junuduhu. Kalau rajanya baik, insya Allah tentara-tentaranya baik. Raja kalau minum, kira-kira tentaranya minum enggak? Ikut minum. Rajanya korupsi, kira-kira tentaranya ya ikut korupsi. Rajanya telat sholat subuh, tentaranya sholat duha. Sholat subuhnya sholat duha. Oh, rajanya telat sholat subuh seperti itu. Artinya Abu Hurairah menggambarkan hati ini yang mengontrol semua fisik kita. Jadi kalau ada orang ini, kadang-kala emak-emak ya, menghadapi suami yang mungkin ya, suaminya suka main game, dengar adzan masih main game. Istrinya mengatakan, "Bang, sudah adzan." "Iya, emangnya aku tuli, dengar aku lah." Kita lihat jamaah, dia dengar, tapi telinganya yang dengar, hatinya nggak dengar. Berapa banyak orang yang mendengar dengan telinganya, tapi hatinya nggak dengar. Bagaimana memberikan nasihat kepada suami yang seperti itu? Loh, suamimu ini sedang sakit hatinya, maka yang diobatin hatinya gitu. Jadi bukan ditarik-tarik atau diteriakin, enggak. Bagaimana ngobatin hati ini nanti kita akan bicarakan bagaimana cara mengobatin hati. Tapi Abu Hurairah ketika menggambarkan bahwasanya hati itu raja dan raga itu adalah tentaranya, kalau rajanya baik maka semuanya akan jadi baik. Wa idza khabusal qalbu, kalau hatinya busuk, khabusat junuduh, maka raganya, tentaranya semua akan jadi buruk. Jamaah rahimakumullah, penyakit hati ini ada dua. Ada penyakit yang rasa sakitnya langsung dirasakan, langsung dirasakan. Makanya ada orang ngomong, "Ya Allah, sakit hati anak." Dia langsung merasakan. Ulama mencontohkan rasa sakit hati yang seperti sakit fisik sebenarnya, yang butuh obat. Itu yang orang-orang berangkat ke psikiater. Itu ada sakit hati dia, dikasih obat. Ada obatnya memang, obat fisiknya ada. Sedih, kecewa, itu sakit hati. Kemudian cemas,
ada kekhawatiran yang berlebihan. Itu sakit hati yang kadang-kala obatnya kemana? Ya ke dokter. Ada obatnya itu. Tapi juga bisa ke ustadz. Karena rasa sakitnya orang ini langsung merasakan, ya Allah saya nggak bisa tidur, kata dia. Kenapa? Nggak tahu, kalau saya mau memejamkan mata itu takut gitu ya, khawatir, was-was, dia ya Allah nggak enak. Ini penyakit bisa diobatin dengan dokter, tapi sejatinya ada obatnya dalam agama kita juga. Mengobati kecemasan, mengobati ketakutan, depresi, stres, itu sakit langsung dirasakan oleh fisiknya. Ditambah kurus badannya, makan jadi nggak enak, ada berasa. Tapi ada penyakit hati yang kedua ini, yang orang itu nggak merasa kalau dia sakit. Bahkan tadi kayak orang munafik, sehat, nggak merasa sakit. Kalau dikasih tahu antum sakit, naudzubillah, jangan suudzon sama anak. Allah mengatakan tentang orang munafik apa? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit itu tapi nggak kerasa. Makanya ada orang tersesat itu sakit hatinya sebenarnya, tapi enggak sih. Alhamdulillah anak nggak minum obat apa-apa, anak tidur enak, makan enak. Nah ini penyakit yang bahaya sebenarnya. Karena kalau penyakit yang dirasakan rasa sakitnya, insya Allah dia akan berobat. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi SAW itu tentang penyakit hati yang dirasakan itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dengan yang akan datang dan kesedihan dengan masa lalu. Karena orang kalau kena dua penyakit ini, apa yang akan terjadi? Dia nggak produktif. Apabila dia seorang istri, dia biasanya tidak akan menjalankan tugas-tugasnya terhadap suami, anak-anaknya, karena dia sedang, aku sedih gitu loh. Iya engkau sedih, tapi ada anak-anakmu ini. Karena ada orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau tinggal mati suami kadang-kala seneng dia, nggak sakit hati, alhamdulillah ya Allah. Ada suami-suami yang memang ditunggu mati sama istrinya. Antum kan nggak merasa. Ada perempuan-perempuan yang curhat sama anak-anak, kepingin dia mati. Ngomongnya poligami. Allah, anak doakan mati dia sebelum poligami. Dan ada loh seorang wanita yang ngatakan sama anak, Ustaz, anak hampir dipoligami Ustaz, sama suami anak terus doa minta sama Allah, alhamdulillah mati dia Ustaz. Dicabut doanya sama Allah, nggak sempat poligami gitu. Iya, tadi ada orang yang sakit hati sehingga dia nggak produktif. Kalau dia sedih kemudian dia baca Quran, ya, oh dia dapat obatnya tuh. Dia cemas kemudian dia banyak berzikir, karena dengan berzikir hati akan menjadi tenang sebenarnya. Dia akan merasakan kebahagiaan. Tapi tadi ada penyakit yang orang itu nggak berasa kalau dia sakit. Nggak ada sesuatu beban dalam hidup dia. Dia nyaman aja. Seperti orang-orang kafir. Mereka dengan kekufurannya nyaman. Bahkan mereka membela kekufuran mereka. Bagaimana cerita Nabi Ibrahim dilemparkan ke api sama kaumnya. Selamat dari api neraka keluar. Kaumnya ada yang beriman? Nggak ada. Cuma Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun berdakwah. Tapi karena kaumnya merasa tidak sakit, maka mereka merasa nggak perlu sama Nabi Nuh. Tapi kalau sedih, cemas, orang kadang perlu dibawa ke psikiater. Ini gimana orang ini jadi seperti yang dulu. Tapi ada penyakit yang tidak dirasakan atau tidak menimbulkan rasa sakit di hati. Seperti apa jamaah? Seperti kebodohan. Seperti kemunafikan. Seperti keraguan dengan agama. Dan penyebab penyakit hati ini banyak. Yang pertama adalah
kebodohan. Al-jahl. Makanya zaman sebelum Islam itu disebut zaman apa? Jahiliyah. Karena orang kalau sudah ditimpa kebodohan ini, maka semua penyakit hati itu akan mudah masuk kepada dia. Dia dengar orang ngomong seperti ini, percaya. Ingat PKI. Bagaimana? Kenapa kita bicara PKI? Kenapa jemaah? Karena ini bulannya PKI. Iya betul. Iya kan? Ya tinggal 8 hari lagi. Bagaimana orang-orang itu Muslim loh jemaah. Mereka kalau bicara secara agama, sebagian mereka Muslim. Tapi bagaimana mereka membela pemikiran komunis pada waktu itu? Karena dianggap sama mereka inilah yang bisa membuat rakyat merasakan kesejahteraan. Lupa bahwa Allah sudah turunkan Al-Quran. Tidak perlu kita pemikiran-pemikiran Karl Marx atau pemikiran siapa. Allah sudah turunkan Al-Quran dan Allah utus Nabi Muhammad SAW. Engkau mau cari petunjuk di mana? Maka orang kalau sudah bodoh, dia akan membenci kebenaran. Sebagian kita mungkin ketika belum hijrah, dia benci dengan ustadz-ustadz yang menyampaikan sunnah. Mungkin 2 pekan yang lalu ada satu orang datang ke rumah, dibawa sama sohib ana. Dia dari Surabaya, naik bis dia ke rumah, cuma mau minta maaf sama ana. Dia mengatakan, Ustadz, ana dulu suka ngomongin Ustadz, ana suka jelek-jelekin Ustadz, kata dia. Pokoknya Ustadz, ya batalin, bubarin kajiannya Ustadz, ini itu, kata dia. Sampai suatu hari Ustadz, ana pegang handphone, tahu-tahu lewat di IG atau di YouTube dia katakan kajiannya Ustaz tentang bagaimana sikap terhadap pemimpin. Anak awalnya nggak mau ngeliat, tapi anak mau lihat, sana mau lihat nih apa katanya Wahabi ini. Dia ngomong gitu. Dia dengerin, dia loh. Dia anak pikir Ustaz itu akan mengkafir-kafirkan, mentogut-togutkan. Kok nggak ada ya? Tadi mulai anak malam hari itu Ustaz, ana buka semua video Ustadz yang bisa ana buka. Ana dengerin. Besok pagi ketemu sama sohib-sohib dia. Dia ngomong, ternyata Ustadz Syafiq itu gak seperti yang kita sangka. Oh, engkau nonton dia kayaknya. Di situ jemaah. Kebodohan ini memang membuat orang membenci. Bagaimana orang-orang musyrikin itu berusaha membuat orang-orang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan Nabi Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam penyihir, orang gila, terus dukun, paranormal, pendusta. Pokoknya dikasih nama-nama yang buruk supaya orang ini nggak mendengarkan. Sampai ada satu orang kafir, orang musyrik yang lagi umroh, ketika dia masuk Mekah udah dikasih tahu sama orang-orang Quraisy, hati-hati ya, di tempat kita ada satu orang penyihir. Engkau dengar omongannya langsung kau tersihir sama dia. Oh gitu. Namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Itu Tufail pasang kapas di kupingnya. Karena kebodohan dia. Dia tawaf ya, dia tahu orangnya, oh itu Muhammad namanya sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia tawaf ini, terus dia mikir, aku ini kayak orang bodoh, kata dia. Masa aku pasang kapas di kupingku, kata dia. Aku ini tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kata dia. Aku mau dengar dari Muhammad SAW. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang engkau tawarkan ini apa? Nabi membacakan Al-Quran sallallahu alaihi wasallam, membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung masuk Islam. Maka kita harus berjuang melawan kebodohan. Kenapa ayat yang pertama turun? Iqra. Iqra, baca tuh.
Apa yang dibaca Quran? Kalau bicara tombowati itu yang pertama apa? Baca Quran sama maknanya. Baca. Ketika kebodohanmu terangkat, insya Allah engkau jadi faham. Berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini beranggapan riba itu boleh. Riba yang nggak boleh itu rentenir. Iya. Kalau ada seorang anak yang kerja di bank konvensional, tahu-tahu dia mau resign, ngomong sama orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Engkau ikut aliran apa, nak? Langsung dianggap menyimpang. Karena kebodohan mereka bertahun-tahun melihat sesuatu yang buruk baik, sesuatu yang mungkar ma'ruf buat mereka. Kok tahu-tahu muncul satu orang mengatakan nggak boleh, maka dia akan menentang hal itu. Sampai cerita seorang yang di Jakarta yang dia tanya sama anak-anaknya, Ustaz, dia kerja di bank konvensional, dia kemudian mau resign, ibunya marah, istrinya nggak ridho, gimana sekarang? Akhirnya Ustaz, anak resign, nggak ngomong sama mereka, tapi tiap pagi Ustaz, anak keluar rumah dengan seragam kantoran Ustaz. Sampai mobil anak ganti, anak buka, anak akhirnya taksi online Ustaz. Bertahun-tahun dia lakukan ini. Karena yang dia hadapi tadi ini orang yang kalau dikasih tahu nggak bisa. Dia punya penyakit tapi dia nggak sadar. Makanya nanti penghuni neraka itu, apa kata mereka? Lau kunna nasma au naqil, kalau dulu ketika kita hidup di dunia kami mau dengar. Kami mau dengar aja. Kemudian kami mau mikir. Yang disampaikan ini ada landasannya atau tidak? Kalau mau itu, makunna fi ashabis sa'id. Kita nggak akan jadi penghuni neraka. Cuma tadi mereka nggak mau. Baik, kemudian yang menjadi penyebab penyakit hati ini syahwat. Orang yang sekarang kita lihat banyaknya perselingkuhan di negeri kita. Jadi fenomena perselingkuhan ini fenomena gunung es jemaah. Yang muncul di luar itu dikit. Ketika Anda membaca pekerjaan yang rawan dengan perselingkuhan, ada 10 pekerjaan di situ jemaah. Yang pertama apa kira-kira menurut antum? Nah, nanti dilihat di Google kan. Kalau nggak salah, Anda udah lupa ya. Kalau nggak salah yang pertama itu penerbangan. Nah, yang kedua itu kesehatan. Rumah sakit, ini itu. Artinya memang daerah-daerah yang rawan laki-laki dan perempuan itu berduaan. Kumpul ini itu, ketawa ketiwi ya, ini itu. Enggak, hati anak bersih. Enggak ada perasaan apa-apa. Anak cinta sama istri anak. Masya Allah. Terus engkau kayak gitu, ya udah lingkungannya kayak gini. Betul sama orang sakit tapi nggak merasa. Karena memang nggak ada rasa sakitnya, yang ada kesenangan malah di hatinya. Ada bapak-bapak yang suka WA sama teman perempuan di kantornya. Ada di sini? Ada. Kadang-kadang istrinya tahu. Kata suami, ya Allah, teman kantor, nggak ada apa-apa. Cuma tanya gimana kabarmu ini itu. Ya kita kan sebagai sesama manusia harus memberikan perhatian lah. Apalagi dia janda, kesian. Ini jamaah. Ini orang sakit hatinya, tapi nggak merasa sakit dia. Makanya sulit kasih taunya. Kalau orang sakit hati kasih obat penenang. Ini abang anak kasih obat penenang. Insya Allah abang minum ini nggak bangun lagi bang. Subhanallah. Iya, itu syahwat itu. Kemudian syahwat itu bukan hanya syahwat kepada wanita, syahwat kepada kekuasaan, syahwat kepada harta. Kalau bicara kekuasaan,
Orang menjadi penguasa untuk apa? Untuk cari harta? Atau harta untuk cari kekuasaan? Biasanya kita sering dengar harta, tahta, wanita. Ini syahwat semuanya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Madhibani ja'i'an." Tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepas di kandang domba. Gimana serigala lapar dilepas di dalam kandang domba, yang dombanya nggak bisa lari kemana-mana. Lebih merusak daripada hirsul mar'i, daripada ambisi seseorang kepada jabatan dan kepada harta dalam merusak agama seseorang. Jadi rusaknya agama itu lebih parah kalau sudah ada ambisi harta dan kekuasaan daripada rusaknya tuh domba-domba yang dikirimin 2 ekor serigala yang kelaparan itu. Bayangin kalau serigala kelaparan ya, dia ngelihat domba, Masya Allah, dia makan ini dikit, lihat itu lari, dia gigit yang ini, lihat, wah Masya Allah. Padahal dia sebenarnya 1 ekor aja nggak habis mungkin jamaah. Tapi karena dia ambisi, dia udah gigit ini udah mati nih. Dia ngeliat, oh ada lagi nih Masya Allah. Makanya orang kalau sudah ambisi kepada harta dan jabatan, seperti minum air laut. Dia udah punya duit ini, udah cukup duitmu. Buat 7 turunan gak habis. Tambah 7 tanjakan juga gak habis. Tapi karena ambisi, dia terus rusak agama dia. Rusak agamanya jemaah. Nah ini salah satu penyebab penyakit hati, syahwat. Ya, Allah kasih kita syahwat. Karena kehidupan ini nggak akan bisa berlangsung tanpa syahwat. Tapi syahwat itu harus dikekang. Makanya bicara syahwat kepada harta boleh, tapi yang halal. Kan ada, nggak boleh ngambil haknya orang lain ya. Silahkan. Kemudian syahwat kepada wanita boleh apa enggak? Boleh, asalkan dengan menikah. Nggak ada alasan loh. Nggak ada alasan seorang laki-laki berzina. Padahal Allah sudah membuka pintu menyalurkan syahwatnya yang halal. Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thudatha wa ruba. Allah sudah kasih. Engkau punya syahwat lebih, mungkin engkau kerja keluar kota ya. Istrimu di Bekasi sini, ini Bekasi Bogor. Istrimu di Bogor sini. Engkau kerja di Bekasi. Berapa jauh tuh jauh? Ya mungkin dia istrinya di Bekasi. Dia kerjanya anggap di Merauke. Yang dia mungkin berbulan-bulan di sana. Dia punya syahwat. Dia mikir, ya apa aku menyalurkan syahwatku? Pulang nggak mungkin. Seperti itu. Apa yang bisa dia lakukan? Nikah. Puasa, Masya Allah. Keren nih. Nah, nikah. Kalau nggak mampu baru puasa gitu loh. Puasa dulu apa nikah dulu? Kata Nabi SAW, barang siapa yang punya kemampuan disuruh apa? Nikah. Kalau nggak mampu nikah, baru puasa gitu kan. Jadi puasa dulu apa nikah dulu? Dia ini udah nikah Ustaz, tapi istrinya jauh gitu loh. Ya mungkin puasa, betul. Tapi ketika nggak mampu, karena terus terang ada di tempat-tempat daerah apa ya? Daerah pekerjaan tambang ini itu ya, yang jauh mereka mungkin berbulan-bulan di sana. Di sana ada pelacur-pelacur yang memang melacurkan diri sama. Sampai anak punya kawan, seorang insinyur dikirim ke sana, sakit dia. Berangkat ada dokternya, lengkap apa semua. Dia datang ke dokter. Dok, anak sakit dok, kata dia. Sakit apa? Biasalah dok. Ya Allah, kata dokter. Kok nggak pakai pengaman, kata dia. Loh, sakit apa dok, kata dia. Lah anak pilek dok, maksudnya sakit biasa, sakit pilek biasa. Pikirnya dokter sakit kelamin.
Karena rata-rata penyakitnya di sana itu penyakit kelamin. Mereka berzina. Karena mereka berpikir kalau kawin lagi, aduh Zat, kawin lagi ruwet Ustaz. Belum menghadapi mertua, menghadapi kakak ipar, menghadapi istri, sayang sama anak-anak. Aduh enggak Ustaz, enggak, sudahlah. Asallah kalau punya keinginan salurkan dikit, nanti tobat sama Allah. Na'udzubillah. Memang betul, ketika seorang melangkah ke tempat yang halal, berjuang dan berkorban. Orang kalau cuma berzina, dia punya uang 100 juta. Kira-kira bisa berzina dengan berapa wanita dia cuma? Berapa wanita? Berapa kira-kira? Ya tergantung tarifnya Ustaz, gitu kan. Kalau yang tarifnya sejutaan dapat 100 wanita. Bayangin coba. Tapi dengan uang 100 juta mungkin dia bisa menikah dengan satu wanita. Dia menikah dengan satu wanita. Tapi ruwetnya bertahun-tahun Ustaz. Betul. Nabi SAW istrinya 9. Antum pikir tenang-tenang Nabi SAW. Oh, piring pecah di rumah Nabi SAW. Piring pecah. Sallallahu ala Nabi SAW. Jadi ingat, jangan sampai syahwat antum, karena antum berpikir menyelamatkan rumah tangga. Ya, anak-anak nggak mau nikah lagi lah. Ya, kalau antum nggak nikah lagi, bisa puasa, bisa menjaga diri, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Tapi kalau kemudian antum berpikir berzina, karena melihat kawan-kawan antum semua di sana pada berzina, mereka berzina aman-aman aja, engkau nggak apa-apa, aman lah, nggak ada yang tahu. Padahal Allah mengawasi mereka. Padahal sejatinya lelaki yang berzina akan membawa laknat ke rumahnya, menghilangkan berkah di keluarganya. Tapi ketika dia menikah lagi, memang terjadi keributan, tapi halal. Maka ingat, nggak ada alasan seorang laki-laki berzina. Biasa istri ana nggak memberikan izin. Siapa izin? Istrinya yang mengizinkan, jemaah. Antum boleh jadi sampai mati yang nggak dikasih izin. Tapi kalau antum cukup satu, alhamdulillah. Jangan dibohong-bohongi sama temen. Antum kenapa nggak nikah lagi? Ada yang suka dorong-dorong kawannya jemaah untuk kawin lagi, padahal orang ini nggak butuh. Akhirnya karena dorongan itu, bener juga katamu ya. Akhirnya dia nikah, berantakan rumah tangganya. Karena dia hanya dikasih doping sama kawannya, bukan karena kebutuhan. Maka ingat, ini termasuk yang membuat penyakit hati syahwat. Syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada kekuasaan. Kemudian ahibati fillah, yang membuat penyakit hati ini adalah kawan-kawan buruk, lingkungan yang buruk. Ana sebutkan sebab-sebab ini, nanti obatnya antum sebenarnya sudah paham. Kawan yang buruk. Dan biasanya orang itu akan condong kepada yang sama. Ada klub-klub ya, klub motor, klub mobil ya. Ana pikir dulu klub-klub itu untuk mobil-mobil mewah jamaah, untuk motor-motor mewah. Ternyata enggak. Sampai mobil yang harganya murah pun ada klub-klubnya. Ya komunitas ya, komunitas itu. Kalau klub itu untuk kebaikan nggak apa-apa. Nggak, alhamdulillah saat kita punya klub ini, kegiatan kita sosial. Tapi ya kadang-kala mampirlah ke tempat hiburan Ustaz. Kegiatan sosialnya dilakukan, maksiatnya juga jalan, hati-hati. Maka pilih kawanmu. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu ikut kawan dekatnya. Maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berkawan. Maka alhamdulillah kalau kita punya kawan-kawan yang baik, jaga mereka. Sebelum Anda lanjutkan, antum yang di sini, semua sudah kenal dengan yang di kanan dan di kirinya? Udah kenal? Kenalan dulu, baru kita lanjutkan. Loh, ayo jangan. Loh antum.
Kenal, itu saudara antum. Kita ini bicara salah satu penyebab penyakit hati itu kawan-kawan buruk. Dapat kawan baik nggak mau antum. Bentar lagi anak akan tes, anak akan tanya, anak akan tunjuk, anak akan tanya, dia kenal nggak dengan yang kanan? Tanya siapa namanya, dari mana, apa pekerjaannya. 3. Sudah? Nah, anak tunjuk sekarang untuk membuktikan. Oh, masih ada yang tanya, Masya Allah. Nah, yang pakai kacamata, antum. Iya. Dia. Yang di kiri antum. Oh. Belum kenal. Salaman doang, kenalan. Coba kenalan lagi siapa? Dari mana? Dari sini. Dari sini mana? Tapi kerjaannya apa udah tahu? Oke, istrinya berapa? Tanyain. Jemaah kita ini sering datang kajian, tapi kita kayak sendirian. Iya, datang. Habis gitu pulang aja udah. Padahal disinilah kita berusaha mencari kawan baik yang menjaga hati kita. Boleh jadi tukar nomor handphone ya. Suatu saat nanti ketika ada kajian dilihat, engkau kok nggak datang kajian? Lama aku nggak ngelihat sama kamu. Inilah yang dibutuhkan kawan-kawan baik jemaah, yang mengingatkan kepada kebaikan. Kita tuh kalau sama kawan pemain bola, sama-sama suka bola, Masya Allah jemaah. Antum lihat bagaimana solidnya pendukung bola itu. Kalau Jakarta apa namanya? Jackmania gitu kan. Itu solid banget mereka jemaah. Seperti itu. Mereka berangkat kemana, nonton ini itu, naik mobil, susah mereka siap. Ada juga termasuk yang anak takjub ya, dengan kesolidan klub Vespa. Iya, Vespa butut itu, ada temennya mati, berhenti semuanya ya mah. Bagaimana? Kenapa kalau ada temennya yang hatinya sakit, dia nggak lagi datang kajian? Siapa yang akan membawa dia? Maka di sini kita perlu kawan-kawan baik. Selain kawan baik itu juga punya syafaat kelak pada hari kiamat. Mungkin dia akan ingat kita ketika dia masuk surga. Kemudian lihat mana fulan yang biasa kajian sama ana di Masjid Al-Furqan. Kok nggak kelihatan? Mungkin dia minta sama Allah supaya antum dikeluarkan dari api neraka. Maka tolong, itu termasuk yang merusak hati. Kawan-kawan yang buruk. Kemudian memperbanyak hal-hal yang mubah. Itu termasuk merusak hati. Seperti apa? Banyak tidur, banyak makan. Kan ada orang yang kerjanya kulineran terus. Ya kuliner sana, kuliner sini, macam-macam dia kemana-mana. Waktunya habis untuk perjalanan saja, jemaah. Ada orang yang makan nasi goreng di Dago di Bandung. Makan nasi goreng, apa? Kaki 5 nih, zen. Pulang lagi sudah ke sini. Loh, gitu doang. Iya. Antum lihat bagaimana orang-orang melakukan hal-hal yang mubah, kelebihan, yang akhirnya hati jadi sakit. Nonton bola boleh nggak? Boleh, tapi kebanyakan nonton bola, jadi nggak kajian antum. Kenapa? Kalau kajian, kajian ngantuk Ustaz. Kalau nonton bola semangat. Itu berarti sakit hati antum. Di tempat obatnya hati, antum males. Di tempat penyakit hati, antum semangat. Sehat, banyak ngobrol. Sekarang ini adanya kafe-kafe yang kadang-kala orang duduk cuma beli kopi, ngobrolnya 3 jam. Kajian 1 jam sambil tidur masih. Jadi kajiannya cuma 1 jam, udah selesai, alhamdulillah. Jadi kadang-kala orang itu tadi, hati ini kalau sudah sakit jamaah, dia akan merasakan kenyamanan dengan kemaksiatan.
Kenyamanan dengan hal-hal yang mubah, tapi hal-hal yang diperintahkan dia jadi nggak nyaman. Maka tolong tadi berusaha untuk mengurangin lah hal-hal yang mubah ini. Handphone ini juga boleh punya handphone, boleh sekali-kali antum matikan handphone dari pagi sampai besok, supaya antum merasakan, ya Allah, tenang ya. Tenang jemaah. Tapi ada orang yang subhanallah nggak bisa lepas dari handphone. Dia beli power bank yang paling besar. Ternyata power banknya habis jemaah. Dia beli kabel 7 meter. Pokoknya bagaimana dia terus terkoneksi dengan sesuatu yang sebenarnya nggak ada manfaatnya buat dia. Ada sebagian orang yang nggak berani matikan handphonenya ketika mau tidur. Nggak berani. Takut ada rezeki, Ustaz. Allahu Akbar, nolak rezeki kan nggak boleh, Ustaz. Berusaha kita jemaah. Boleh pegang handphone. Anak-anak saja harus dibatasi pegang handphone. Oh ya kan anak-anak Ustaz belum ngerti, Ustaz. Kalau kita bapak-bapak alhamdulillah udah paham. Paham apa? Kita kadangkala juga menyusahkan anak dan istri kita. Sampai ada seorang keluarga yang mengatakan kita punya bapak itu al-hadirul ghaib, kata dia. Al-hadirul ghaib. Ada bapaknya ada itu, kata dia. Ngapain? Nggak tahu. Kita lihat bapak kita, diajak ngobrol nggak nyambung. Maka usahakan ketika makan handphone nggak dibawa. Anak ngomong sama istri anak, kalau nyuapin anak, makan sama anak, jangan nonton sesuatu apapun. Kan banyak orang sekarang nonton sambil makan. Anak ngomong enggak. Ini kesempatan ibu menjalin komunikasi dengan anaknya. Sambil makan, cerita, ngobrol, bermain, ini itu. Bukan dikasih tontonan, anaknya nonton, emaknya nonton. Udah bisa kasih makan lagi, nonton lagi emaknya. Jangan. Maka berusaha. Ahibati fillah. Ya, kalau bicara itu sebab-sebab orang yang sakit hati. Tandanya orang yang sakit hati itu dia sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Bahkan dia nggak nyaman dengan ketaatan. Dia kalau berada di grup, contoh nih ya, ada grup, lalu ada yang kirim urusan agama, mengingatkan sholat subuh umpamanya. Langsung, ini grup bukan urusan agama ya. Ini grup urusan sepak bola. Iya, benar-benar dia itu nggak mau ada agama. Ini tanda orang sakit. Ketika ngobrol masalah agama, dia seperti ikan yang keluar dari air. Benci dengan hukum-hukum agama. Jadi kalau sudah bicara syariat, aduh syariat lagi. Apa obat sakit hati ini? Sebagian ulama menyebutkan ada banyak lah obat sakit hati ya. Ada 5 tombol hati yang mungkin sering kita dengar ya. Itu ucapan salah satu dari ulama. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Maka lihatlah orang-orang yang sakit hati. Biasanya dia baca Quran, tapi dia nggak mentadabburi. Atau dia memang nggak pernah baca Quran. Maka nasihat ana, jangan sampai antum memejamkan mata di malam hari kecuali sudah baca Quran. Dengan tadabbur, walaupun 1 ayat. Kalau bisa 1 lembar, antum baca 1 lembar, antum baca artinya, antum renungkan, sudah tutup. Insya Allah kalau tiap hari antum baca Al-Quran 1 halaman, bukan 1 lembar ya, 1 halaman, berapa tahun hatam? 2 tahun insya Allah hatam jemaah. 2 tahun hatam. Nanti ketemu lagi. Tapi jangan sampai ada hari berlalu antum nggak baca Quran. Tolong baca Quran sama ditadabburinya. Antum akan rasakan nikmatnya. Sampai Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas baca Al-Quran. Sedangkan kita sekarang ini masih terbebani dengan baca Quran. Mau baca 1 juz aja, ya Allah, buka lagi, tinggal berapa halaman ya?
Nanti beda halaman, lihat tinggal berapa halaman, ya Allah, kok nggak selesai-selesai, kata dia. Antum bisa lihat bagaimana Imam Syafi'i di bulan Ramadan hatam Al-Quran 60 kali jemaah. Anak mikir, ya opo ya, gimana mereka bisa seperti itu? Ternyata hati masalahnya. Lu waktunya Ustaz, Allah kasih berkah di waktu ketika orang baca Al-Quran. Utsman bin Affan diriwayatkan bagaimana dia pernah sholat witir 1 rakaat masuk ke Masjidil Haram. Dia mulai dengan baca Al-Baqarah, ruku ketika membaca An-Nas jemaah. Dari habis Isya sampai hampir subuh jemaah. Nabi alaihissalatu wasallam sampai bengkak kakinya. Bagaimana cerita Hudzaifah bin Yaman ketika dia sholat di samping Nabi SAW. Kemudian Nabi baca Al-Baqarah. Rakaat pertama ini udah Al-Baqarah, pikirnya Hudzaifah, ya mungkin 100 ayat ruku. Ternyata 100 ayat lanjut jemaah. Oh, mungkin sampai selesai Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah masuk ke surat An-Nisa, disebutkan di sana. Sampai katanya Hudzaifah, aku punya niat nggak benar sampai waktu itu. Kepingin niat mufarokoh, dia meninggalkan Nabi SAW. 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 5 juz lebih. 1 rakaat. Kita kalau terawih berapa juz di sini Ustaz? Terawih kurang dari setengah berapa rakaat? 11 rakaat kurang setengah juz jemaah. Bayangin antum. Ini Nabi alaihissalatu 1 rakaat 5 juz. Gimana kalau 11 rakaat? Belum lagi rukunya itu hampir sama dengan berdirinya. Ingat, ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib, imam harus memperhatikan makmumnya. Kalau sholat sunnah, oh fadol, boleh mau ikut, boleh enggak, seperti itu. Makanya banyak orang kalau sudah imamnya panjang, besok diganti imamnya. Mana imamnya sudah ganti? Ya, yang pertama baca Al-Quran dengan mentadabburi. Usahakan. Kita setelah dengar kajian ini sudah bikin kesepakatan dengan diri kita. 1 hari 1 halaman sama artinya, paling enggak. Yang kedua, puasa. Ngurangin makan, jemaah. Ngurangin makan. Karena memang banyak makan itu membuat orang ya jadi lemes, jadi malas bergerak. Maka hendaklah puasa sunnah paling tidak 1 bulan 1 kali. 1 kali. Pernah ada sahabat Nabi SAW yang tanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ajarin aku tentang puasa. Sum yauman min kulli syahr, kata Nabi. Puasalah 1 hari dalam sebulan. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Sum yaumain. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, puasalah 3 hari dalam sebulan. Itu seperti puasa 1 tahun. Artinya kalau tiap bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Dan sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Karena ada orang yang puasa Ramadan kemudian nggak pernah ketemu puasa lagi udah. Kecuali Ramadan. Makanya orang-orang yang nggak pernah puasa itu ketika masuk Ramadan hari pertama apa yang terjadi? Balas dendam dia aja mah. Balas dendam. Karena dia nggak terbiasa. Makanya kita lihat ya. Orang kalau sudah makan beli takjil, jangan makan, beli takjil. Hari pertama semua dia beli. Dia taruh di meja makan, Allah Akbar, ada kolak, ya, ada ini, ya Allah, lihat jam, ya Allah. Kalau bisa dia telepon ke masjid, nggak bisa adzannya disegerakan, Pak. Artinya dia nggak terbiasa, biasakan sebulan sehari. Jadi orang yang nggak pernah puasa sunnah, usahakan sehari sebulan. Itu termasuk tombok hati, jangan. Nanti kalau sudah setahun, alhamdulillah antum istiqomah, mungkin bisa ditambah 3 hari. Alhamdulillah bisa istiqomah, ditambah Senin, Kemis umpamanya. Semua sesuai dengan kemampuan. Tapi paling enggak kita punya amalan puasa dalam setiap bulan. Taib. Yang ketiga, wa qiyamul lail. Salat malam. Paling sedikitnya witir sebelum tidur. Jadi antum salat Isya berjamaah di masjid, pulang kalau takut umpamanya nggak bangun, udah salat witir. Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk tidak tidur kecuali salat witir. Sudah salat witir. Jadi salat malam antum. Tapi yang mampu lebih
lebih lah. Umpamanya enggak, aku mau sholat sebelum subuh, ya alhamdulillah lebih utama sepertiga malam akhir. Tapi ketika tidak mampu, udah sebelum tidur. Yang penting istiqomah. Paling enggak 3 lah antum. Walaupun witir boleh 1, antum ambil 3. Kalau memang antum males, ya bacanya nggak usah panjang-panjang. Karena ada orang yang mulai awal sholat malam, kan boleh sholat sunnah buka Quran kan. Awal pertama sholat malam langsung baca Al-Baqarah. Kan katanya Ustaz Nabi baca 5 juz. Ana coba. Akhirnya besok nggak sholat lagi antum. Enggak, pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Yang penting istiqomah dulu. Paling enggak sebelum tidur 3 lah. Kalau bisa sebelum subuh lebih baik. Kemudian yang keempat, berdoa di waktu sahur. Ini akhirnya bangun malamnya kalau bisa di akhir malam. Jadi sebelum subuh antum beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla dan berdoa. Allah mengatakan tentang penghuni surga, kata Allah Azza wa Jalla, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu istighfar. Kita lihat ya di negeri kita, bukan negeri kita, di banyak negeri sebenarnya. Ketika bulan Ramadan di waktu sahur itu malah banyak tontonan yang membuat orang lupa dengan sifat penghuni surga. Dia pikir puasa itu sahur, yang penting sahur makan. Enggak, sahur itu ada barokah. Bukan barokah makannya saja, barokah waktunya juga di sana. Kita nggak pernah bangun, kita lihat orang-orang yang nggak pernah bangun itu bangun untuk apa? Untuk makan, karena dia mau sahur, mau puasa dia. Tapi bagaimana dia menggunakan itu untuk berdoa. Kemudian yang terakhir adalah wa mujalasatus salihin. Ya kumpul sama orang-orang soleh lah. Jadi antum datang ke masjid tadi, cari kawan baru. Insya Allah orang-orang yang ke masjid ini baik agamanya. Semoga akhlaknya juga baik seperti itu. Hadza wallahu alam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, siap. Oh, tanya jawab. Bismillah. Siap. Bismillah. Wah, anak kalau milih harus baca semuanya dulu. Ini sudah disaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya seorang ibu tunggal dengan 3 anak. Yang dimana 3 tahun ini saya mengalami perjuangan yang begitu berat. Berbagai macam ujian yang saya alami. Tapi Ustadz, sejak full saya berjuang sendiri, ada kalanya saya suka tidak terima dengan kehidupan saya yang sekarang. Apalagi saya kalau lihat teman-teman saya dengan mempunyai keluarga yang enak dilihat, saya merasa sedih Ustadz. Apakah yang saya alami sekarang mungkin dari akibat dosa-dosa di masa lalu saya? Tapi saya selalu berdoa, saya ingin sekali membahagiakan ibu dan anak-anak saya. Yang kebetulan ibu saya yang udah sepuh dan sekarang tinggal dengan saya. Dan Ustadz, apakah saya pantas Ustadz yang pendosa ini berdoa minta sama Allah untuk mendapatkan jodoh yang saya inginkan, sedangkan bisa dibilang iman dan ketakwaan saya masih di ujung kuku? Dan bagaimana Ustadz menghilangkan rasa sakit di hati dengan ujian yang saya alami? Mungkin saya masih suka ada rasa iri, dengki dengan orang-orang yang saya lihat mereka baik-baik saja kehidupannya. Masya Allah jamaah. Iya. Yang pertama, ana ingin menyampaikan kepada ibu yang bertanya ini, engkau nggak sendirian. Semua orang yang ada di sekitarmu juga memiliki ujian. Cuma ada di antara mereka yang pandai menyembunyikan masalah mereka dengan senyum di bibir mereka. Ada orang-orang yang punya masalah, tapi kita melihat kayaknya bahagia dia. Mungkin kalau engkau letakkan telingamu di tembok rumah mereka, engkau akan dengar mereka juga punya masalah. Kenapa? Karena hidup ini adalah masalah. Oleh karena itu, ada sebuah
athar ya, sebuah cerita tentang Dzulqarnain. Ketika dia mau meninggal dunia, dia itu kirim surat sama ibunya. Dia tulis surat sama ibunya, dia mengatakan kepada ibunya, ini raja Dzulqarnain. Dia kata, "Ummah, engkau undang semua orang-orang sekampung. Engkau bikinkan makanan yang enak sekali. Lalu engkau nanti bacakan suratku kepada mereka." Sudah diundang orang-orang ini, dikasih makan yang enak, tapi kan belum dipersilahkan sama tuan rumahnya. Lalu sang ibu mengatakan, "Aku dapat surat dari anakku, aku mau bacakan kepada kalian." Ternyata Dzulqarnain mengatakan, yang boleh makan hanya yang tidak punya masalah. Satu kampung gak ada yang makan. Sahih, kita semua punya masalah gitu loh. Dan Allah sudah menakar kemampuan kita menghadapi masalah itu. Makanya kenapa bunuh diri tidak dibenarkan? Merasa aku gak mampu menghadapi ini. Engkau mampu, tapi engkau gak mau. Beda ya antara gak mampu sama gak mau. Kalau gak mampu, gak mungkin Allah kasih ujian itu. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah sudah membuat sebuah pernyataan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah buat pernyataan itu. Lalu kita mengatakan, aku gak mampu, engkau mampu. Dan kita ketahui bahwasanya tanda cinta Allah itu bukan kenyamanan dalam kehidupan, bukan keluasan dalam rizki, enggak. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala dia. Maka lihatlah bala ini sebagai tanda cinta Allah. Kemudian tadi harta tidak menjadi ukuran. Lalu jangan memandang kepada yang di atasmu. Jangan pernah membandingkan dirimu sama orang lain. Ini juga para orang tua. Jangan pernah membandingkan anaknya dengan orang lain. Walau dengan anaknya sendiri. Kau lihat tuh kakakmu. Jangan. Kau lihat, Masya Allah tuh anaknya tetangga kayak gini. Jangan. Kenapa? Engkau telah menanamkan kebencian dan kedengkian di diri anak itu. Kalau ingin membandingkan, bandingkan dia dengan dirinya sendiri. Engkau bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Alhamdulillah aku lebih baik ya Allah. Alhamdulillah aku punya rezeki ya Allah. Alhamdulillah selalu. Anak dikatakan, nak, Masya Allah engkau kemarin bisa loh nak. Engkau insya Allah bisa lebih baik nak. Kemarin engkau hafal. Kemarin engkau melakukan ini. Jadi anak itu membandingkan dengan dirinya. Kenapa? Karena sebenarnya tadi ujian orang itu beda-beda. Kalau mau membandingkan, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fauqakum. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena ini lebih pantas buat kalian dan akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nih perempuan yang tadi cerita, kalau dia bandingkan dirinya dengan orang yang buta, dia akan tahu nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau dia bandingkan dengan seorang wanita yang ditinggal sama suaminya, kemudian dia stroke, dia akan tahu. Ternyata ya Allah banyak nikmat Allah sama aku. Engkau punya anak, Alhamdulillah. Ada orang-orang yang gak dikasih anak sampai mati. Dikasih harta, dia keliling ke sana, kemari. Gak dikasih anak. Allah kasih anak sama engkau. Maka jangan pernah membandingkan dirimu sama yang di atasmu. Sekali-kali datang ke tempat-tempat bencana. Datang ke rumah sakit yang terapi stroke. Datang ke sekolah orang-orang buta. Kita akan tahu, ya Allah, nikmatmu banyak ya Allah. Cuma memang manusia ini, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Dan ingat, kehidupan dunia ini adalah untuk beramal. Semua kesenangan akan berakhir. Tapi nanti di akhirat, semua kesusahanmu akan dijadikan pahala kalau engkau sabar.
Kemudian yang menjadikan orang itu kaya adalah hatinya, bukan hartanya. Makanya kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arab. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda, dengan banyaknya aset, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya yang sebenarnya itu kaya jiwanya. Dia selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepada aku yang tidak diberikan kepada orang lain, kepada yang di bawah dia maksudnya. Dan orang kalau sudah punya kaya jiwa, kaya jiwa itu qanaah ya. Apa kata Imam Syafi'i? Sebelum ucapan Imam Syafi'i, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah bagikan untuk dirimu. Jangan lihat ke sana, untuk dirimu. Takun aghnan nas, engkau akan jadi orang paling kaya. Maka kata Imam Syafi'i, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau punya hati yang qanaah, engkau dengan raja yang memiliki dunia ini sama. Bukan sama presiden ya. Enggak, presiden enggak punya apa-apa. Dia cuma punya gaji apa. Ini raja yang semua tanah di negerinya milik dia. Engkau sama dia. Dengan cara apa? Hatinya qanaah. Maka perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan selalu berbaik sangka sama Allah. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita. Ketika Allah memberikan cobaan itu, berbaik sangka sama Allah. Lalu kalau bicara pantaskah orang itu meminta jodoh yang baik, loh, minta yang terbaik sama Allah. Kalau minta itu jangan setengah-setengah. Sampai kita yang banyak dosa pun kalau minta surga, minta yang paling tinggi. Tapi jangan Allahumma inni as'alukal firdausal a'la, sholat telat-telat. Ya enggak lah. Seorang yang punya target yang besar, maka dia harus berjuang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Oh, ini kok mati jemaah. Oke. Assalamualaikum tim dan ustadz. Bukan buat antum jamaah ya. Padahal seharusnya assalamualaikum aja gitu loh, supaya jamaah juga dapatlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Saya anak perempuan pertama yang memiliki 3 adik. 2 tahun belakangan ini orang tua saya perang dingin, Ustaz. Bahkan ibu saya sempat kena penyakit jantung yang saya curigai karena beliau banyak pikiran. Ini tadi ada penyakit yang memang sakit, ya sakit. Belakangan ibu curhat bahwa salah satu penyebab keributan adalah ibu saya menemukan bapak saya ternyata penyuka sesama jenis. Alhamdulillah min dzalik ya. Dan memiliki seorang selingkuhan. Karena berat sekali bagi saya menerima kenyataan tersebut, dan yang paling saya kasihani yaitu ibu saya. Kadang saya nolak karena tidak sanggup mendengar jika ibu bercerita tentang hal tersebut. Tapi ibu saya bisa bercerita ke siapa lagi, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Apa yang perlu ibu saya lakukan dengan saya sebagai anak, harus gimana? Terima kasih Ustaz dan tim. Allah memberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Allahumma amin. Jemaah, lihat ujian orang tuh beda-beda. Ada orang nggak punya suami. Ada orang punya suami, suaminya kayak gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang besar, bukan musibah yang kecil. Dan ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan ucapan untuk kematian. Karena kadangkala ada orang dapat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalu mengatakan apa? Siapa yang meninggal?
Karena dia nggak terbiasa. Padahal innalillah itu untuk musibah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kenapa katanya? Kucing anak mati. Kucing mati innalillah itu. Oh iya, itu kucing kesayangan gitu loh. Dia sedih gitu dengan kematiannya. Motornya hilang, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sakit ini itu, kecelakaan, kebakaran, apa aja musibah yang menimpa. Karena Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah, yang mereka kalau kena musibah. Musibahnya apa? Allah sebutkan di ayat sebelumnya. Kelaparan. Lapar itu musibah, rasa takut, kekurangan harta, di PHK, kehilangan pekerjaan, gagal panen. Apa? Nah, itu musibah. Orang ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Sekarang duduk sama ibu, kalau mau curhat, Bu, kita sekarang cari solusi. Soalnya kalau sekedar menceritakan keburukan ayah, yang ada hanya tambah sakit. Karena ada orang yang ingin menceritakan keburukan orang lain dalam rangka memuaskan dirinya, padahal dia tidak akan pernah puas. Maka cari solusi. Duduk sama ayah. Kalau nggak bisa ngomong sama suami, tulis surat. Ada orang-orang yang sakit yang perlu diobatin. Dan kita tahu homoseksual ini penyakit. Cuma kondisinya ada dua. Nah, seperti penyakit hati dia. Ada yang dia sakit dan dia tahu kalau dirinya sakit. Dia ingin berobat. Maka yang seperti ini insya Allah bisa diusahakan untuk sembuh. Tapi ada orang yang homoseksual ini, tapi dia merasa normal. Karena sekarang ada propaganda LGBT supaya dianggap sesuatu yang normal. Akhirnya dia merasa nggak apa-apa kayak gini. Oh, ini kalau seperti ini mungkin gugat cerai, itu solusinya. Tapi apabila suami tahu, iya, tapi gimana aku? Alhamdulillah, berarti ada keinginan untuk berubah, bertobat. Ajak suaminya untuk berubah. Bisa jadi datang ke dokter, konseling sama dia, atau datang ke ustadz yang memberikan arahan. Kalau nggak bisa ngomong sama suami, tulis surat sama suami. Kadangkala ada suami yang nggak tahu kalau istrinya tahu. Ada istrinya yang nyimpan itu jemaah. Padahal istrinya tahu. Dan doa ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ana ingat dengan seorang wanita yang telepon sama ana. Dia ngomong, "Ustaz, ana ini sudah nikah 7 tahun, Ustaz. Tapi ana nggak pernah disentuh sama suami, Ustaz. Ternyata belakangan ini ana tahu kalau suami ana homo. Ana kasih nasihat dia, kemudian ana katakan coba berangkat ke psikiater ini itu. Apa kata perempuan ini? Ana psikiater, Ustaz." Cuma kadang-kadang ngobatin suami susah. Kenapa? Karena suami merasa pemimpin. Kan susahnya ngasih nasihat pemimpin itu kan, engkau siapa gitu loh. Itu sulit, tapi tetap kita berusaha. Namun ketika tidak mampu tadi perlu ada mediator. Jadi buat sang anak ini, tadi ketika ibu curhat, ibu kita cari solusi. Solusinya apa sekarang? Solusinya kita tanya sama ayah, ngobrol sama ayah, supaya ayah terus terang. Kalau memang ayah nggak mau terus terang, mungkin bisa pakai pihak ketiga, mediator. Dan ini aib ya, ini aib. Aib yang nggak perlu banyak orang tahu. Cukup ustadz itu aja umpamanya. Atau kita tadi mediator itu orang yang bijak, yang bisa ngobrol sama suami, ngasih tahu suami. Jangan akhirnya kemana-mana ngobrol sama kawannya yang tidak akan memberikan solusi, hanya menambah sakit hati. Sambil terus didoakan ya. Barakallahu fikum. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz.
Bagaimana kita memahami dengan sepenuhnya tentang makna atau pengertian kolbu yang sebagian ulama mengartikan sebagai organ jantung, dan makna hati yang secara maknawi seperti bagian dari kita yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan perasaan kita. Sedangkan hati berbolak-balik, dan kesehatan hati atau kalbu mempengaruhi jasad kita. Apakah jantung kita ini adalah organ yang mempengaruhi perasaan, sikap, perilaku, cinta, tawakal, dan lain-lain? Syukran Ustaz. Iya, betul. Cuma diterjemahkan bahasa Indonesianya hati, bukan jantung. Ya, ini mungkin masalah terjemahan aja. Bahasa Inggrisnya apa? Al-qalbu. Heart. Heart itu apa? Jantung kan sebenarnya kan. Tapi heart diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Hati juga gitulah. Padahal sebenarnya organ itu adalah jantung. Kalau bicara hati, hati itu liver kan? Ini bukan liver. Ya wallahu a'lam dari kata apa ya kok bisa kemudian diterjemahkan jadinya hati. Kemudian kita terbiasa dengan nama hati itu. Jadi jantung inilah yang sebenarnya yang Allah katakan fis sudur, di dalam dada. Kalau liver itu di mana? Di samping kan, bukan di dada sini. Jadi benar memang al-qalbu itu adalah jantung. Dan kita tahu kalau jantungnya baik, organ fisiknya semuanya baik insya Allah. Tapi kalau ada sumbatan di jantungnya udah selesai. Biasanya akan berpengaruh kepada yang lainnya, seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya ketika kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, yang dimaksud adalah jantung kita sebenarnya. Baik, pertanyaan terakhir jemaah. Bismillah Ustaz. Bagaimana menyikapi birrul walidain yang ditutup haknya atau dihalangi haknya? Qadarullah, orang tua usia sekitar 90 tahun hidup di rumahnya bersama 3 anak perempuannya, yang mereka anak perempuannya sudah berusia juga, dan dari mereka terbiasa berbuat zalim baik harta maupun zalim kehormatan terhadap kami anak-anak laki-laki dan istri dan anak laki-laki dari istri. Tunggu. Dan dari mereka terbiasa berbuat zalim baik harta maupun zalim kehormatan terhadap kami anak-anak laki-laki dan istri dari anak laki-laki. Ya istri masa dari anak perempuan? Nah, yang jelas menjadi hak untuk seorang ibu, bagaimana menyikapi birrul walidain yang ditutup haknya atau dihalangi haknya Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, begini jemaah. Sebagian kita itu punya orang tua yang zalim. Mungkin orang tua dulu pilih kasih, yang menyebabkan terjadi kezaliman di anak-anaknya. Tapi ketahuilah kita itu wajib berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua kita itu zalim, walaupun orang tua kita itu fasik, walaupun orang tua kita itu kafir, walaupun orang tua kita menyuruh kepada kekufuran. Jadi sudah full, orang tua kita sudah fasik, kafir, nyuruh berbuat maksiat lagi. Tetap berbakti atau tidak? Tetap berbakti. Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu melakukan kesyirikan, jangan taat. Jangan taat. Tapi tetap berbakti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dampingi keduanya di dunia dengan cara yang baik. Nah, sekarang nih anak nggak bisa berbakti sama bapaknya karena dihalangi oleh perempuan-perempuan itu. Apa yang harus dilakukan? Boleh jadi mereka khawatir engkau mempertanyakan masalah harta waris. Maka sampaikan kepada mereka, udah, antum nggak usah ribut dengan harta waris. Antum katakan kepada kakak-kakak perempuan, udah, aku nggak ngurusin itu. Aku cuma ingin berbakti sama orang tua. Datang sama orang tua, ngobrol sama bapak.
Pak, gimana urusan warisan, Pak? Jangan. Antum ini katanya mau berbakti tapi masih memikirkan urusan warisan karena bapaknya masih hidup kan? Jangan. Sudah, antum benar-benar mencari surga. Dan itu pintu surga antum. Tapi kalau ternyata dihalangi dan nggak bisa, ya udah antum berusaha berbakti sama orang tua itu kadang-kala nggak harus ketemu, tapi mendoakan. Antum kirimkan sesuatu buat orang tua. Antum juga berusaha memperbaiki hubungan dengan kakak-kakak mungkin tadi yang dolim umpamanya. Antum perbaiki hubungan dengan mereka. Karena jamaah menghadapi setan itu nggak bisa dengan kebaikan. Karena setan itu dari asalnya sudah buruk. Maka kita disuruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau menghadapi manusia yang menjahati kita, apa kata Allah? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik dari kita. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang ada nanti bisa jadi hilang jemaah. Jadi persahabatan yang sangat dekat sekali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah jamaah, utang ana lunas. Ana sudah sampai ke Masjid Al Furqan ini dan ada tetangga ana di Jember yang tinggal di sini. Dia sering datang ke rumah minta, ayo Ustaz, ayo ya Allah, utang ini. Sampai abah ana ngomong, Syafiq, berangkat. Siap abah. Taib jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.